sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pengaruh Pengeluaran Iklan Terhadap Penjualan Merek Bersaing Pasar Kecantikan. Jadi di dalam makalah saya itu ada yang pertama kita akan mempresentasikan tentang yang pertama itu ada pendahuluan. Dan dalam pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan penelitian. Jadi kita membahas yang pertama yaitu tentang latar belakang. Latar belakangnya itu dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang pesat, dunia bisnis mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek termasuk dalam strategi, pemasaran, dan komunikasi perusahaan. Salah satu elemen penting dalam strategi pemasaran yang terus mengalami perkembangan adalah iklan. Iklan menjadi media utama bagi perusahaan untuk membangun kesadaran merek dan brand ambassador, memperkenalkan produk atau jasa baru, serta mempengaruhi keputusan konsumen dalam memiliki suatu produk. Selama tahun 2023 hingga 2024, dinamika ekonomi global dan lokal mengalami berbagai perubahan mulai dari pemulihan pasca pandemi COVID-19. Jadi, namun meningkatkan pengeluaran iklan tidak serta-merta menjamin meningkatkan penjualan. Efektivitas iklan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konten yang ditampilkan, media yang digunakan, waktu tayang, serta segmentasi audiens. Jadi melalui penelitian ini penulis ingin mengeksplorasi dan menganalisasi hubungan antara pengeluaran iklan dengan tingkat penjualan perusahaan selama tahun 2023 hingga 2024. Sekarang kita berlanjut di rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada: apakah terdapat pengaruh signifikan antara pengeluaran iklan dan penjualan perusahaan? Sejauh mana pengeluaran iklan memengaruhi penjualan dan dalam periode 2023-2024. Tinjauan penelitian menganalisis hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan. Dua itu menentukan seberapa besar pengaruh pengeluaran iklan terhadap peningkatan penjualan pada tahun 2023-2024. Kita baca di bab 2 tinjauan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka itu ada teori terkait penelitian sebelumnya. Teori AIDA menjelaskan tahap psikologi konsumen dalam merespon iklan dimulai dari A. 1. Konsumen tertarik pada iklan. 2. Konsumen mulai berminat terhadap produk. Konsumen ingin memiliki produk. Konsumen melakukan pembelian. Iklan yang mampu melewati keempat tahap ini secara efektif dapat mendorong peningkatan penjualan. Mode ini menjelaskan proses bertahap yang dilalui konsumen sebelum melakukan pembelian, yaitu model ini menunjukkan bahwa iklan harus membangun kesadaran dan preferensi terlebih dahulu sebelum mengaruhi keputusan pembelian. Dikemukakan oleh Ray 1973, teori ini membagi efek iklan menjadi 3 komponen. 1 yaitu pengetahuan atau informasi yang diterima. 2 itu respon emosional terhadap iklan. 3 itu dorongan untuk bertindak
atau membeli pengeluaran iklan. Di 2.7 penelitian sebelumnya itu ada nama penelitian A. Prasetro, judul yaitu pengaruh iklan digital terhadap penjualan merek kecantikan di era digital. Kesimpulan, di dalamnya ada masalah dan solusi. Masalah itu banyak merek kecantikan yang masih ragu untuk berinvestasi besar di iklan digital. Solusi itu merek perlu melakukan pelatihan dan edukasi tentang manfaat iklan digital untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam mengeluarkan iklan. Hasil itu data penjualan. Pengumpulan data dilakukan selama 6 bulan setelah peningkatan anggaran iklan digital. Rata-rata penjualan bulanan peningkatan dari menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. 2 itu analisis regresi. 3 itu service konsumen. Hasil itu survei menunjukkan bahwa 65% konsumen lebih mengenal merek setelah melihat iklan digital dibandingkan dengan iklan tradisional. Faktor yang mempengaruhi ketidakpastian pasar, banyak merek berasa ragu untuk meningkatkan pengeluaran iklan digital karena ketidakpastian ekonomi dan perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Bab 3 itu metode penelitian. Metode penelitian itu di dalamnya ada jenis penelitian, ada metode statistik. Metode penelitian itu kuantitatif. Jenis penelitian itu kuantitatif. Metode statistik itu misalnya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh pengeluaran iklan digital terhadap penjualan merek kecantikan. Metode statistik dalam analisis data digunakan beberapa metode statistik sebagai berikut. Itu ada deskriptif, menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi dari data penjualan sebelum dan setelah meningkatkan pengeluaran iklan digital. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi penjualan. Registrasi linear sederhana itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran iklan digital dan menjual produk. Model regresi ini akan menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap peningkatan dalam mengeluarkan iklan terhadap peningkatan penjualan. Persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah B XY sama dengan A tambah B XY, di mana Y itu penjualan, X itu pengeluaran iklan, AA itu intercept, BB itu koefisien regresi. Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara 2 variabel, yaitu mengeluarkan iklan digital dan tingkat penjualan. Hasil dan uji ini akan memberikan informasi tentang sejauh mana kedua variabel tersebut berkorelasi. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui beberapa metode. Berikut survei Google Form. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data dari konsumen mengenai persepsi mereka terhadap iklan digital dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Pertanyaan mencakup tingkat pengenalan merek, ketertarikan terhadap produk, dan niat beli setelah melihat iklan.
Wawancara saya dilakukan dengan pemilik, merek dan manajer pemasaran untuk mendapatkan wawancara mengenai strategi iklan yang diterapkan dan dampaknya terhadap penjualan. Melakukan observasi terhadap kampanye iklan digital yang telah dilakukan oleh merek-merek kecantikan untuk memahami konten yang digunakan dan interaksi konsumen. Data publik menggunakan data penjualan yang tersedia dari laporan keuangan perusahaan untuk menganalisis tren penjualan sebelum dan setelah peningkatan pengeluaran iklan. Populasi dan sampel itu. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk kecantikan yang berusia 18-35 tahun. Sampel diambil secara acak dari 300 responder yang telah terpapar iklan digital dari merek kecantikan. Lanjut di bab 4. Bab 4 itu hasil dan analisis data. Data hasil penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh pengeluaran iklan digital terhadap penjualan produk kecantikan. Data dikumpulkan dari survei wawancara dan data penjualan dari 6 bulan sebelum dan setelah peningkatan anggaran iklan digital. Bulan penjualan sebelum iklan, penjualan setelah iklan. Bulan penjualan sebelum iklan itu Januari 10.000, Februari 10.500, Maret 11.000, April 10.800, Mei 11.200, Juni 10.900. Penjualan setelah iklan itu 13.000, ada Februari ada 13.500, 14.000, 13.800, ada 14.200, 13.900. Penyajian data ini menunjukkan peningkatan penjualan yang signifikan setelah peningkatan pengeluaran iklan digital. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah grafik yang menunjukkan perbandingan penjualan sebelum dan setelah peningkatan iklan. Grafik penjualan ganti dengan grafik yang relevan jika ada. Grafik 1 perbandingan penjualan sebelum dan setelah iklan digital. Hasil analisa itu deskriptif. Rata-rata penjualan sebelum peningkatan iklan adalah sebesar 10.650, sedangkan setelah mencapai 13.200, standar defisit penjualan sebelum iklan adalah 400 dan setelahnya adalah 4.000, menunjukkan konsistennya dalam peningkatan penjualan. Bab 5 itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengeluaran iklan digital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penjualan produk kecantikan rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi iklan digital yang efektif dapat meningkatkan kesadaran merek dan mendorong keputusan pembelian konsumen. Saran berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Satu itu adalah
1. Investasi dan iklan digital. 2. Mengembangkan konten kreatif, analisa dan secara rutin, edukasi tim pemasaran. Bab 6 itu lampiran. Jadi lampiran yang saya dapatkan dari penelitian saya dari Questionnaire itu banyak yang pertanyaan saya tuh pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian. Itu ada yang sangat mempengaruhi itu 50, memengaruhi 30%, tidak mempengaruhi 20%. Jadi sangat mempengaruhi itu lebih banyak sangat mempengaruhi. Kalau sangat mempengaruhi itu 50%. Sedangkan yang banyak yang memilih memengaruhi itu cuma 30% dan tidak memengaruhi itu 20%. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.